Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Karisma Kris dan juga masih bersama dengan Ketua Partai Gerindra Lampung, Abang Mirza. Ya. Ya Bang, kita lanjutkan diskusi kita tadi. Bang Mirza, Abang ini juga kan tadi Anda setuju bahwa teknologi digitalisasi ini memudahkan. Lalu pemanfaatan seperti apa Bang yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra sendiri untuk digitalisasi ini? Kita pertama menggunakan media-media, termasuk media online maupun media-media sosial gitu. Itu jadi kanal kita untuk berbicara kepada masyarakat gitu. Kita wajibkan seluruh anggota DPRD Gerindra itu aktif di media sosial. Di media sosial. Jadi aktif menginformasikan apa saja kegiatan mereka di media, diberitahukan oleh media sosial, dan aktif juga berbicara dengan konstituen atau menyapa konstituen lewat media sosial. Itu untuk penggunaan terhadap konstituennya. Kami juga buat aplikasi-aplikasian untuk bagaimana masyarakat itu lebih gampang menjadi anggota Partai Gerindra. Kita buat aplikasi Sigap namanya. Sigap. Ya, Sigap. Kepanjangan dari sistem keanggotaan partai. Iya. Boleh Abang jelaskan Bang lebih jelas tentang Sigap ini? Ini cukup menarik. Karena ini mungkin bisa menggait kader-kader muda. Ya. Betul tidak Bang? Ya, kan begini. Kalau konvensional itu orang mau daftar partai itu cari kantornya partai dulu, daftar, catat registrasi, catat nanti KTA-nya dicetak di Jakarta atau di Lampung, udah jadi baru diambil. Sedangkan nggak banyak yang mau repot-repot seperti itu. Orang mau masuk partai aja bagi kami sudah senang. Ya. Pernah gini, senang dengan Partai Gerindra saja kami sudah makasih ya gitu. Apalagi sampai mau bergabung jadi keanggotaan kami gitu. Jadi kita memudahkan semua masyarakat itu orang-orang karena kan banyak yang DM, banyak yang message gimana caranya jadi anggota gitu. Jadi ya kita buat itu saja aplikasinya. Ya. Lalu saya juga melihat Abang ini juga aktif di media sosial. Ya. Apakah itu juga sebagai personal branding Anda, Bang Mirza? Emang sebelum politik emang aktif ya. Gitu. Emang sudah aktif? Emang sudah aktif. Sudah aktif ya. Kalau orang pakai media sosial kadang-kadang buat nyari hobi, buat hobi, buat belanja, buat lihat-lihat pengetahuan tentang apa yang dia sukain kan lewat media sosial. Saya pakai media sosial tuh untuk itu. Jadi kan saya lihat nih ya Bang ya, saya lihat di beberapa media sosial Partai Gerindra ini juga aktif di media sosial gitu ya, kayak Twitter, Instagram, bahkan yang lucunya saya lihat di Partai Gerindra Nasional, ini mereka lelucon-leluconan aja gitu. Admin itu lelucon-leluconan aja. Apakah nanti di Partai Gerindra Lampung juga akan seperti itu? Ya kita begitu gitu, kita pengen gini, kan kita mengubah mengubah citra partai ya. Partai ini kan alat politik ya. Yang namanya politik juga nggak bisa serius-serius. Jadi jangan dikira politik ini adalah sesuatu yang memang serius yang hasil keputusannya. Tapi kita nggak ingin masyarakat tuh melihat politik itu sesuatu yang sangat kaku gitu ya? Dan menyeramkan gitu. Luas lah ya. Segala kebutuhan masyarakat. Gimana kalau masyarakat ini kan ada yang bisa serius, ada yang nggak serius juga ya. Kita ingin semua masyarakat itu merasa nyaman dengan partai kita. Oke, jadi apakah nih dengan ada perubahan-perubahan ini, Bang, sudah banyak belum sih kader-kader muda yang masuk ke Gerindra sendiri? Alhamdulillah, terutama kita melihat gini, anak-anak muda ya, itu sudah ya bergabung banyak, sudah yang suka juga udah banyak. Mudah-mudahan memilih dan membantu Pak Prabowo ke depan juga anak-anak muda. Gitu. Nah, menurut Anda Bang sebenarnya apa sih Bang? Terkadang ketika kita udah ngomongin politik gitu, banyak anak muda yang kayak, aduh berat banget sih ngomongin politik gitu. Sebenarnya menurut Abang nih, apa sih yang penyampaian yang salah, yang dulu-dulu gitu Bang? Sehingga anak muda ini menyangka kok, udah nggak usah ikutan politik lah. Gitu. Begini, politik itu paradigmanya dari zaman dahulu milih presiden, milih gubernur, milih bupati, milih anggota legislatif itu adalah politik. Padahal kita itu selalu menjelaskan terhadap anak muda, politik itu adalah
begini, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ini terjadi karena adanya keputusan politik, ya. Harga bawang naik, harga sekolah naik, harga buku naik, harga angkot naik, ya, dan ini semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak muda, gitu. Jadi segala keputusan politik itu memang mempengaruhi kehidupannya mereka saat ini dan yang akan datang. Dan semua keputusan politik, ya, orang-orang yang berhubungan dengan politik saat ini akan menentukan masa depannya anak-anak muda zaman sekarang, gitu. Kita selalu menyadarkan pentingnya mereka melek politik, pentingnya mereka tidak antipati dengan politik dan bergabung dengan partai politik, gitu. Karena bisa menjadi rombak untuk keputusan itu, gitu. Iya, betul, gitu. Kalau kita, kenapa anak muda banyak bilang politik bullshit, politik busuk, ya gitu, ya. Ya saya bilang ya karena anak-anak muda yang baik-baik nggak pernah mau masuk, gitu ya. Akhirnya jadi begitu kan, gitu. Jadi kalau memang mau merubah satu keadaan, ya teman-teman anak-anak muda harus banyak-banyak masuk ke partai politik. Nah, ketika Anda nih, kader-kader muda dari Gerindra Lampung sendiri masuk nih, gimana? Pandangan mereka seperti apa tentang partai politik sejauh Abang memandang? Ya, gini, kita ingin politik ini nggak serius. Kita ingin politik ini nggak kaku, ya. Kita politik ini ya selain untuk memutuskan keputusan hidup yang ada di sekitar kita, ya kita ajak mereka itu riang gembira, gitu. Memang sekarang kita berpartai ini, saya selalu ajak teman-teman ini, mau yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, kita berpolitik ini kita dengan happy-happy, dengan riang gembira aja, dengan senang-senang, dengan ketawa-ketawa, gitu aja. Jadi nggak usah kaku-kaku banget, nggak usah kaku-kaku, gitu. Jadi mereka juga sebenarnya kalau Abang lihat, apakah mereka juga nyaman masuk ke Gerindra sendiri? Begini, rata-rata yang bawa masuk ini dia bawa temannya lagi, ya, gitu kan. Kita bawa temannya lagi, dia bawa temannya lagi aja bergabung. Dan kita juga nggak mau ada border, nggak ada sekat, ini bukan rumah kami, gitu. Ini kita rumah sama-sama, gitu. Dirangkul. Baik. Lalu nih Bang, ini juga menjadi isu isu nasional juga, di mana adanya pengurangan jumlah kursi legislatif. Iya. Pandangan Abang seperti apa? Ya begini, tugasnya legislatif itu adalah menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menyampaikan dan memperjuangkan, gitu ya. Memperjuangkan. Jadi kalau 80 sekarang ini 85, berarti dengan 85 saja banyak aspirasi masyarakat yang tidak terserap. Ya kenapa? Karena rentang waktu, rentang jarak, rentang macam-macam. Apalagi kalau cuma 75, kira-kira ya kita khawatirkan ya itu. Artinya dapil semakin besar, kursi semakin sedikit, ya banyak harapan-harapan masyarakat yang masih harus diperjuangkan itu jadi berkurang, gitu. Gitu. Itu yang menjadi sebenarnya terjadi pro dan kontra juga, gitu ya. Ada kita pengennya ya 200 lah anggota DPR ini biar kan biar bisa terserap semua. Gitu ya. Ya Bang juga kan sebenarnya anggota DPRD juga nih. Iya, gitu, benar. Ya. Dan merasakan sekali saat ketika kursi ini dikurangkan, gitu ya Bang. Iya, rasa sekali ya. Artinya ya tadinya kami 11 ya, kami dibagi-bagi dapil-dapil ya. Jadi penugasan orang karena satu anggota DPRD ini merepresentasikan saya dari Gerindra di Bandar Lampung. Ya, tugas tanggung jawab saya paling utama adalah merepresentasikan 600.000 masyarakat Bandar Lampung. Ya sendiri, iya lah. Ya, ada yang kelaparan, ada yang apa, ya semuanya ke satu orang ini. Kalau 2 atau 3 kan lebih enak bagi tugasnya, begitu. Baik, oke. Kita lanjutkan lagi diskusi kita, Bang Mirza. Bang Mirza, Metro TV Lampung. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan segera kembali.